Jadi sebetulnya penelitian kita itu tidak hanya tentang Gunung Padang ya. Ya. Kita tuh memperkenalkan satu metode baru ini, namanya geoarkeologi. Geoarkeologi di berbagai situs kita tidak hanya meneliti ya orang media Silakan Mbak Brita. Ya, terima kasih Kang Bobi. Kita lanjutkan sekarang perkenalan siapakah sebenarnya Kang Dhani Hilman ini. Kang Dhani Hilman masuk jurusan geologi di ITB pada tahun 1980 dan kemudian memperoleh gelar sarjana geologi 1986. Melanjutkan mendapatkan master dari University of Auckland, New Zealand tahun 92 dan PhD Geologi dari California Institute of Technology, Caltech, tahun 2003. Selanjutnya gelar profesor riset diraih dari LIPI tahun 2020. Dan sekarang beberapa jabatan dipercayakan kepada beliau, beberapa tugas, yaitu yang mutakhir adalah beliau menjadi anggota inti tim 9 untuk merevisi Peta Nasional Seismic Hazard Indonesia tahun 2010, kemudian koordinator tim terpadu riset mandiri untuk Gunung Padang, dan kemudian menjadi ketua kelompok kerja geologi Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2016 sampai sekarang, dan selanjutnya juga menjadi koordinator penelitian situs Gunung Padang tahun 2013 dan wakil ketua tim nasional pelestarian dan pengelolaan situs Gunung Padang mulai tahun 2014. Tanda penghargaan juga sudah banyak diraih. Pertama, lulusan terbaik dari Fakultas Teknologi Mineral ITB, dan kemudian Sarwono Prawiro Harjo Award dari LIPI, kemudian Science Award Trophy untuk Manusia Bintang dari Kantor Berita Rakyat Merdeka Online, IAGI Award, dan kemudian ada Ahmad Bakri Award for Science, Satya Lancana Karya Satya tahun 99,
dan Satya Lancana Karya Satya tahun 2008, dan selanjutnya sebagai tanda kesetiaannya dalam profesi, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun 2017 dari Presiden RI. Kita semua sudah tahu bagaimana Gunung Padang ini menjadi ikon dari penelitian arkeologi yang sekarang ini dilakukan adalah arkeologi, geologi, arkeologi. Dan sekarang kita dari pendekatan tersebut rupanya kita mengetahui sejarah sebuah situs bukan hanya dari artefaknya saja secara fisik, namun juga penelitian melalui lapisan tanah. Itu yang dilakukan oleh Kang Dani. Dan dari reruntuhan, dari puing itu kita mengetahui sejarah kita dan mengetahui asal mula dari sejarah manusia. Dan ini adalah suatu yang baru bahwa pendekatannya dari geologi, arkeologi. Ya, saya persilakan Kang Dani bisa bercerita sedikit tentang tadi kan CV hanya sesuatu yang dikenal umum, dicetak di mana-mana. Nah, sekarang yang tidak ada dalam cetakan atau tidak dalam publikasi. Bagaimana asal mulanya Kang Dani kok tertarik dengan geologi dan berakhir dengan arkeologi? Itu sesuatu yang tidak semua orang dan pasti hanya sangat sedikit orang yang melakukannya. Dan itu orang-orang istimewa seperti Anda. Silakan. Waktunya ya sudah ya 20 menit ya. Terima kasih Mbak Brigita, udah Teh Aike, terima kasih atas undangannya ini, satu kehormatan. Selamat siang rekan-rekan ITB semua dan rekan-rekan di luar ITB juga semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya ininya, apa namanya, screen? Sudah aman. Sudah aman. Ya, jadi siang ini kita ada bagi dua ya ininya sesi talknya itu. Karena Megatrust, dari Megatrust ke Megalithic ke Apokalips, jadi untuk part satunya ini kita konsentrasi di Megatrust ya. Kita mulai saja. Saya lahir di Subang, Jawa Barat. Ayah Ahmad Ifahin Wijaya, ibu Raden Suprapti. Ayah tuh kepala perkebunan ya, jadi pindah-pindah waktu saya masih kecil. Saya anak kedua dari 3 bersaudara laki-laki semua. Menikah dengan Nina di Batu Sangkar, Sumatera tahun 2005. Sebentar ini. Itu istri kedua. Ya. Istri pertamanya kabur. Ada putra, sekarang 3, Putri Dania, Sultan Danian, dan Javan Danian. Tadi sudah dibahas, jadi SD di Cidangder, Subang, SMP mulai SMP saya di Bandung, SMP 7, kemudian SMA Negeri 5 sebelum masuk ke ITB. Dikukuhkan sebagai profesor riset tahun 2021 dengan topiknya adalah penelitian riset sesar aktif di Indonesia dan peranannya dalam mitigasi bencana gempa dan tsunami. Kemudian tahun 2009-2010 kita juga dengan teman-teman di ITB pernah membuat satu program namanya itu program pasca sarjana di bidang studi gempa, Graduate Research on Earthquake and Active Tectonic. Waktu itu dalam proposal sebetulnya ini diharapkan bersanding dengan Crater, jadi pusat penelitiannya ya, National Center for Active Tectonic and Earthquake Research. Tapi yang lolos hanya grade saja. Ini proposal ke pemerintah Australia ya, lewat USAID, dan ini dibiayai sampai 2018 ya waktu itu. 2018 kemudian dananya berhenti ya,
sayangnya berhenti. Tapi alhamdulillah tidak betul-betul berhenti sih programnya. Jadi sekarang program studi gempa ini diadopsi oleh jurusan geologi dan juga jurusan geofisika di TPB. Baik, seperti ini barangkali pertumbuhan. Kelihatannya tambah ganteng kan ya? Iya. Jadi tadi setelah lahir di Subang, kemudian pindah ke Sampang Peundeuy, Banten. Karena ayah saya seorang kepala perkebunan, jadi pindah-pindah terus waktu itu. Sampai umur 6 tahun di Sampang Peundeuy, Banten itu dekat Rangkas Bitung ya. Tidak jauh juga dari perkampungan Baduy itu ya, dekat hutan. Sejak 5 tahun saya sudah pegang senapan angin, jadi sudah bisa berburu burung. Tapi karena kan tangan saya masih kecil ya, jadi waktu membidik burung itu kita harus cari dulu ranting pohon, ini ditaruh senapannya di sana baru ditembak gitu. Bisa dapat burung juga waktu itu ya. Kemudian hobi lainnya adu ayam. Ini kan di Banten ya, jadi tapi ya bayangkan masih kecil umur 4 tahun kemudian bawa-bawa ayam gitu ya ke kampung-kampung gitu. Memang nakal sekali waktu itu. Dan ada jangkrik juga begitu ya. Kemudian pernah tersesat di hutan waktu itu. Bahwa itu gempar sekali. Jadi mengerahkan seluruh kampung waktu itu. Kan ayah kan disebutnya Pakawasa ya, kepala perkebunan. Jadi dicari. Saya nggak bawa makanan waktu itu. Jadi karena lapar itu, ada ditemenin satu anak kampung, ya kita makan apa adanya. Ya kita sudah dikasih tahu juga gitu ya, kalau di hutan tuh nggak ada makanan ya ini yang bisa dimakan. Jadi waktu itu ada namanya akar-akaran ya, namanya Raja Goah itu. Enak juga sih ya, enak juga. Ada rasa-rasa gitu. Kemudian harus minum dari pohon-pohon daun-daun gitu ya. Nah, kemudian kelas SD kelas 1 pindah lagi ke Subang. Namanya perkebunan pasir bungur antara Kalijati dengan Pamanukan. Ada satu kebiasaan yang selalu dimarahi oleh guru saya tuh, jadi kalau nulis angka 4 selalu terbalik, seperti H begitu ya, jadi kursi dia bilang. Jadi biasanya guru tuh selalu bilang, Dani itu 4 ya, bukan kursi katanya. Nah, baru kelas 4 saya bisa menulis 4 dengan benar. Nah, kemudian berburu burung terus, kemudian nambah lagi hobi mancing seharian itu, kemudian juga nonton wayang juga semalaman biasanya ditemenin oleh ayah, papa waktu itu ya. Dan ada satu yang unik juga, jadi saya hobi mendalang ya, dan kita juga saya bikin wayang dari karton juga, dibikin sendiri, dibantu sama kakak gitu. Penontonnya anak-anak kampung, dan laku juga itu, berseri karena ya, terus begitu ya. Dan saya hafal cerita wayang golek dan juga Mahabharata, karena saya baca juga tuh Mahabharata sampai hatam lah gitu ya. Kelas 5 SD sudah nyetir mobil juga begitu ya, memang badag ya. Pertama pakai mobil itu nabrak dinding itu garasi sampai roboh. Kemudian SMP baru pindah ke Bandung, dan karena nggak bisa berburu lagi kalau di Bandung ya, apa yang bisa diburu, jadi hobinya naik motor touring ke daerah-daerah terpencil, ke pegunungan, ke pedesaan gitu ya. Sampai SMA masih terus, cuma ganti motornya. Waktu SMP pakai bebek, ke SMA pakai motor trail waktu itu. Ya, sampai akhirnya masuk ke ITB. Waktu itu nilai TPB cukup tinggi, bisa masuk ke manapun, termasuk ke elektro sama ke teknik industri yang waktu itu paling tinggi gitu kan. Ya, tapi saya pilih geologi karena ya memang masuk situ aja. Nah, waktu itu yang kepikiran, saya senang ilmu fisika dan juga ingin dekat dengan alam, barangkali karena pengalaman masa kecil ya. Ya, jadi waktu lulus sempat juga kerja di Schlumberger setahun, karena waktu itu kan dapat award Schlumberger Award ya, karena sebagai lulusan terbaik dari RTM. Nah, kemudian dari tahun 87 ikut program master di University of Auckland. Kemudian tahun 96 waktu itu dapat tawaran, ada 2 beasiswa sebetulnya. Pertamanya dapat dari University of Adelaide di Australia untuk belajar tektonik yang terkait dengan cekungan bumi. Nah, kemudian dari Caltech. Nah, saya pilih ke Caltech waktu itu.
disertasi saya itu mengenai sumber gempa dan tsunami di Sumatera. Jadi yang disebut sebagai megatrust itu adalah sumber gempa yang berada di batas lempeng, ada penunjaman lempeng di sini di bawah Sumatera. Kemudian yang sumber gempa besar satunya lagi adalah sesar Sumatera yang membelah Pulau Sumatera ya, Bukit Barisan ini. Jadi megatrust itu ketika masa pengumpulan energi maka pulau-pulau yang di barat Sumatera itu dia akan tenggelam gitu ya, akan turun pelan-pelan, kemudian waktu gempa dia akan naik sekaligus sampai beberapa meter gitu. Untuk disertasi saya belajar siklus gempa megatrust ini dari koral karena dia itu sangat sensitif terhadap perubahan muka air laut ya, dan juga perubahan otomatis merepresentasikan turun naiknya muka bumi begitu ya, yang terkait dengan siklus gempa gitu. Nah, selain dari koral mikroatol, kita juga memasang continuous GPS di sana di Sumatera sampai 60 waktu itu ya. Jadi ini mungkin yang pertama studi tektonik geodesi di Indonesia ya. Kita yang mulai sejak tahun 2002 waktu itu, setahun sebelum kembali ke Indonesia dari Caltech gitu. Nah, berdasarkan data koral dengan data GPS itu, kita bisa membagi sumber megatrust di Sumatera ini menjadi ada beberapa segmen. Ya. Aceh Andaman, Nias, Mentawai, Enggano, dan ke selatan lagi ada Sunda. Gitu. Dan kita juga bisa mengetahui siklus gempa dari setiap segmen itu. Mentawai, Nias, Aceh. Jadi kalau Mentawai setiap 200-300 tahunan gempa megatrustnya, kalau Nias 150-an. Kemudian kalau yang Aceh ini lebih panjang, sampai 600 tahunan, tapi gempanya memang lebih besar ya, sampai magnitudo 9. Megatrust tsunami Aceh ini satu peristiwa yang tentunya ini bencana besar ya, dan juga sekaligus sangat merubah hidup saya waktu itu. Ini gambarannya tsunami Aceh ya, jadi dia gelombangnya sampai kemana-mana. Jadi sebelum gempa Aceh itu, saya tuh orangnya sangat introvert ya, jadi nggak bisa bicara di publik itu sampai gemeteran. Sampai sekarang pun mungkin masih ya ada kelihatan. Tapi karena gara-gara gempa ini, maka banyak sekali wartawan yang menghubungi, kemudian ya mau tidak mau kan harus tampil ya di media, dan harus juga bicara dengan masyarakat. Jadi ya belajar lama-lama untuk bicara di publik. Baik, ini dari dekatnya. Kita melihat bagaimana gelombang tsunami Aceh itu menerjang daratan berapa 30 menit setelah gempanya ya. Tsunami-nya sampai. Nah, ini satu simulasi tsunami, ini bukan Aceh, tapi ini satu simulasi tsunami apabila ada megatrust yang terjadi di segmen di barat Sumatera itu tadi, termasuk di Mentawai. Jadi ini adalah satu ancaman bencana yang luar biasa ya kalau terjadi. Baik, jadi saya lulus tahun 2003 sebetulnya, tapi pulang ke Indonesia waktu itu Agustus 2004. Tahun 2003 kita sudah mulai dengan kegiatan namanya itu outreach ya, jadi pendidikan mitigasi bencana gempa dan tsunami untuk publik. Karena waktu itu kan masalah gempa, tsunami itu masih asing ya, orang malah nggak tahu apa tsunami itu gitu. Tapi kita bilang bahwa di barat Sumatera ini ada potensi tsunami yang besar, gempa yang besar, megatrust sampai bisa magnitudo 9. Ya waktu itu tentunya banyak yang tidak percaya ya, karena merasa sudah puluhan tahun kan tidak pernah ada gempa yang besar di sana. Nah ini salah contohnya poster-poster yang kita sebar di mana-mana di masyarakat begitu ya. Yang protes banyak juga, jadi seperti yang kita bilang bahwa pulau-pulau ini tenggelam, disalahartikan betul-betul tenggelam, tapi sebetulnya tidak, maksudnya karena proses gempa gitu ya, sebagai tanda alam bahwa proses gempa itu terjadi. Nah, kemudian ada satu hal yang tentunya banyak kebetulan di sini begitu ya. Jadi setelah pulang Agustus 2004, kemudian saya ikut PITIAGI September 2004 waktu itu di Bandung dan presentasi tentang bahaya tsunami ini. Kemudian Desembernya itu ada
seminar besar dunia di San Francisco yang namanya tuh American Geophysical Union Meeting, Fall Meeting ya, AGO. Itu pesertanya sampai 10.000 dari seluruh dunia. Dan kita juga tetap fokus presentasi tentang sumber gempa dan tsunami di Sumatera dengan bahayanya gitu. Seminar selesai tanggal 20 Desember, tapi saya baru pulang ke Indonesia waktu itu baru sampai tanggal 25 Desember. Nah, tanggal 26 Desembernya itu saya pertama pergi ke kantor waktu itu pagi-pagi jam berapa saya pergi ke kantor sampai jam 7, setengah 8 ya. Nah, itu jam setengah 9, Bang Aci, Bang Munasri, geologi 78 dia ngetuk pintu, dia masuk terus dia setengah teriak setengah takut nggak percaya gitu ya. Itu ada gempa atau memang itu 8 di Aceh, dia bilang gitu. Nah itu ternyata memang benar ya. Sejam kemudian diralat menjadi magnitudo 9. Jadi sejak itu saya dikenal ada setengah saintis, setengah dukun jadinya. Seperti sudah tahu sebelum, tapi tentunya ya saya nggak tahu, kebetulan aja. Baik, ini gambaran hasil studi kita tentang megatrust di Sumatera, begitu ya. Ini adalah epicenter yang ada. Ini yang terjadi waktu tahun 2004, rentetan gempa. Sebetulnya sudah ada tanda sebelum 2004 itu ya. Jadi ada gempa tahun 2000, kemudian 2002 di Semeru, baru 2004 ini yang besar sekali. Nah, kemudian setelah itu 10 tahun ke depan itu ada efek pemicuan sehingga gempa tsunami Aceh 2004 itu diikuti oleh banyak gempa lain gitu ya. Nah, sekarang ini ada masih potensinya. Jadi potensi gempa yang akan datang adalah di sini. Jadi masih ada sekitar 8,8 sekarang di Mentawai, dan juga ada lagi seismic gap yang lain adalah di Selat Sunda ini. Meskipun data di Selat Sunda ini tidak sebanyak yang di Mentawai begitu ya. Kalau di Mentawai kan kita sudah tahu bahwa itu memang sudah ada di akhir siklus gempa besar, dan sebetulnya sudah mulai fase dari pengeluaran energi sejak gempa yang tahun 2007, kemudian 2010 kan, yang ada di tsunami-nya besar di Pagai. Tapi itu masih ada sisanya yang harus dikeluarkan. Itu jadi yang potensi sangat tinggi potensinya untuk terjadi di situ. Nah, kalau yang di Selat Sunda sampai ke selatan Jawa ini potensi ada karena ini adalah seismic gap ya, belum pernah terjadi gempa besar ratusan tahun ke belakang, tapi ya kita tidak tahu apakah gempanya setiap 500 tahun sekali, setiap 800 tahun sekali begitu ya. Kapan yang terakhir, sehingga sebetulnya seberapa besar potensi yang mendatangnya itu. Jadi saya merintis penelitian gempa di Indonesia ini hampir dari awal, betul ya, hampir dari nol, dari orang tidak kenal sesar itu apa gitu, sesar gempa itu. Jadi mulai dari meneliti sumber gempanya, kemudian di tahun-tahun berikutnya mulai ada aplikasinya dalam bidang konstruksi sipil untuk membuat peta-peta kegempaan, seismic hazard. Yang waktu itu sebelum saya datang belum menyertakan sumber gempanya begitu ya. Kemudian yang tentunya juga harus diterapkan dalam peraturan bangunan yang tahan gempa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, Indonesia ini memang amat sangat besar potensi gempanya. Jadi dalam 100 tahun terakhir ini saja, gempa dengan magnitudo 8 itu ada 18 kali. Ya. Yang gempa dengan magnitudo lebih dari 7 itu lebih dari 140 kali. Kalau yang magnitudo lebih dari 6 itu nggak terhitung ya. Jadi banyak sekali. Jadi memang potensinya besar. Nah, studi saya ini adalah untuk mencari gempa-gempa tadi itu sumbernya di mana. Nah, itu yang dipetakan gitu ya. Jadi sebagian gempa itu berasal dari megatrust ini yang dipetakan juga, dan sebagian lagi adalah berasal dari sesar-sesar yang berada di pulau-pulau, dan juga ada yang di lepas pantai juga. Banyak sekali, ada ratusan segmen sesar aktif yang berpotensi gempa. Nah, dulu sebelum kita mulai meneliti gempa, nah seperti ini peta seismik gempa Indonesia
jelek sekali ya. Dan ya begitulah ya. Jadi waktu itu memang ilmu kegempaan masih ya masih belum berkembang lah gitu ya. Nah kemudian sejak tahun 2009 saya dan teman-teman membentuk satu tim namanya tim 9 ya. Nah, kemudian tim ini yang membuat peta gempa Indonesia tahun yang dipublikasikan tahun 2010 yang kualitasnya sudah oke lah ya, sudah sesuai dengan standar internasional. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa wilayah yang sepanjang sesar aktif atau sesar gempa seperti sesar Sumatera ini, maka dia akan lebih merah sampai ke coklat malah ya. Jadi artinya potensi gempanya yang lebih tinggi dari yang tidak dekat dengan sumber gempa gitu. Nah, kemudian tim 9 ini di tahun-tahun berikutnya itu dikembangkan menjadi PUSGEN, Pusat Studi Gempa Nasional. Jadi secara konsep sebetulnya ini adalah mirip dengan konsep crater yang pernah saya propose dulu itu dengan grid, tapi tidak berhasil begitu ya. Sekarang crater ini direalisasikannya menjadi PUSGEN sekarang. Jadi ada kemiripan begitu. Nah, tim PUSGEN ini kemudian merevisi peta tahun 2017 ya, peta barunya itu. Anggotanya menjadi 60-an sekarang PUSGEN. Jadi PUSGEN ini adalah di bawah Kemenpu ya, sampai sekarang. Nah ini adalah peta PUSGEN tahun 2017. Dan juga sudah dipublikasikan juga dan sudah dibukukan dan sudah diimplementasikan menjadi ke SNI dan building code-nya itu ya untuk berbagai infrastruktur. Dan tahun kemarin itu ada revisi gempa lagi dan ini prosesnya masih terus berlangsung walaupun tahun kemarin itu sudah di launch ya, sudah di launch dengan Menteri PU peta yang baru, tapi sebetulnya masih dalam proses terus. Kang Dhani, maaf. Di tahun ini. Ya. 5 menit lagi ya, Kang? Ya. Nah, ini adalah salah satu peta yang sudah dipublikasikan yang paling baru ya, tahun kemarin. Jadi gempa ini selain goncangannya juga harus diantisipasi adalah jalurnya, karena sepanjang jalur gempa ini ada deformasi yang akan sangat signifikan. Jadi walaupun strukturnya tahan gempa, tapi kalau persis di jalurnya itu akan runtuh juga. Nah ini yang belum banyak diaplikasikan di pembangunan yang umum. Tapi kalau untuk pembangunan infrastruktur yang besar-besar seperti bendungan, yang risiko tinggi itu sudah diterapkan. Jadi diusahakan tidak membangun infrastruktur yang persis di jalur gempanya begitu. Ini barangkali yang slide terakhir ya. Ini yang mungkin mengaitkan antara major saya di bidang earthquake geology dengan geoarkeologi. Ini adalah siklus tsunami Aceh. Jadi setiap 500 sampai 600 tahun sekali itu ada tsunami besar begitu ya. Yang terakhir adalah tahun 2004 di sini. Nah, sebelumnya itu terjadi tahun 1450-an. Nah, kita kan tahu ya di Aceh itu dulu ada kerajaan kuno namanya Samudra Pasai dulu di abad 13-an. Nah, itu kemudian tiba-tiba berganti menjadi Aceh Darussalam di abad 15-an begitu ya. Dan itu sangat berbeda. Kalau Samudra Pasai ini masih asli Indonesia begitu ya, tapi kalau yang Aceh Darussalam itu sudah ada campuran dari India, dari Cina, dan itu bukan terusan, jadi betul-betul satu kerajaan yang baru gitu. Jadi waktu itu para ahli sejarah cukup bingung kok kenapa begitu ya, kerajaan di Aceh itu tiba-tiba berganti rupa. Nah ternyata itu kaitannya dengan tsunami yang besar yang terjadi di Aceh. Kelihatannya demikian ya terjadi. Jadi ini kaitan antara kenapa kita harus mengaitkan antara sejarah alam dan sejarah manusia begitu ya. Nah ini selama ini yang belum terjadi. Jadi ada komunikasi antara multidisiplin lah untuk mempelajari sejarah silam. Barangkali demikian dari kita sudah selesai. Ya, terima kasih Kang Dhani atas presentasinya yang menarik ini dari kebengalan waktu kecil, luar biasa. Waktu kecil sudah bisa menembak burung.
Dan semuanya dimulai dari sangat-sangat muda menyetir mobil dan sebagainya. Tidak kelihatan loh jejak kebengalannya sekarang. Ya, dari paparan tadi kita mulai diperkenalkan pada bahwa mitigasi bencana dari gempa itu sudah diupayakan dimitigasi dengan adanya peta yang dibuat oleh tim 9 tadi dan kemudian dilanjutkan dengan peraturan tentang bangunan tahan gempa. Dari semua peserta, saya persilahkan sekarang untuk mengajukan pertanyaan. Bisa melalui chat, ini ada pesertanya 100 orang. Jadi saya batasi penanyanya karena hanya sekitar 5 menit, 3 orang dulu. Host, apakah peserta bisa langsung membuka sendiri unmute? Karena kalau harus melihat semua Ya, bisa. ini mungkin tidak terlalu terlihat ya siapa yang angkat tangan. Saya tidak bisa, lama-lama bisa. untuk memberikan kesimpulan karena waktu yang terbatas. Silakan langsung saja karena ini 100 orang, ada dari Jombang, dari Bandung, dari mana-mana ini banyak sekali. Jadi saya persilakan buka mikrofonnya dibuka. Izin bertanya, Bu Brigita. Ya, silakan dari Dengan saya Arya, Yudhistira Arya Utama dari Bandung, kampus UPI. Mohon maaf kalau gelap karena saya membelakangi penerangan di ruangan ini. Oh iya, nggak apa-apa. Salam Silakan. kenal Prof. Dani. Salam kenal. Ya, saya Pertanyaannya mengajak, langsung ya. ke ya, depannya. akhir ini kan seringkali BMKG menyampaikan warning tentang tsunami dan gempa megatrust itu. Nah, pertanyaan saya sederhana saja. Apakah Prof. Dani dan tim termasuk ke dalam posisi yang mengiyakan atau memberikan catatan terhadap hasil publikasi mereka ke publik? Terima kasih. Ya, setahu saya sih BMKG itu hanya mengingatkan ya, jadi bukan prediksi kan, karena ada banyak kesalahpahaman dianggapnya prediksi gempa yang akan datang, yang segera akan datang gitu. Tapi sepemahaman saya sih BMKG hanya mengingatkan bahwa kita itu ada potensi gempa yang sangat tinggi dan itu harus dimitigasi. Jadi intinya mitigasi, Pak, bukan prediksi. Kalau prediksi sih nggak ada yang bisa prediksi gempa kapan, tepat waktunya kapan itu belum ada, belum bisa. Termasuk BMKG. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada Pertanyaan yang lain? bertanya, saya Ya, Farid, Kang Dani. ya. Silakan. Kang Dani, Silakan, Bang. sampai hari ini masih ada yang menyebutkan gempa di Aceh itu adalah uji coba nuklir. Kemarin juga beberapa hari yang lalu saya juga membaca pengakuan seorang militer Amerika bahwa mereka melakukan itu gitu. Tapi sampai hari ini saya tidak percaya masalah itu gitu. Karena kalau melihat efeknya itu memang walaupun saya bukan ahli geologi, bukan sama sekali bukan ahli di situ. Kalau saya melihat efeknya sebenarnya itu memang proses yang Kang Dani sebutkan gitu. Nah, bagaimana mengeliminir informasi yang seperti ini? Padahal kalau saya lihat barusan saja informasi dari Kang Dani itu luar biasa dan itu memang sudah diprediksi gitu. Terima kasih, Kang. Terima kasih sama-sama. Jadi ya itu, karena sekarang ini kan di internet macam-macam ya beritanya, apalagi dengan teknologi AI sekarang. Saya sendiri pun cukup kesulitan juga untuk memilah-pilah mana berita yang benar atau hoax gitu ya. Tapi intinya sih kita harus lihat sumbernya yang penting ya, sumbernya siapa gitu. Dan tentu saja Pak, jadi gempa Aceh itu tidak ada kaitannya dengan nuklir, tidak ada kaitannya dengan percobaan nuklir begitu ya. Tapi sebagai gambaran
apa namanya kalau nuklir dibandingkan dengan gempa. Sama-sama sumber energi dua-duanya ya. Jadi gempa dengan magnitudo 6 saja, magnitudo 6 nih ya, itu setara atau bahkan lebih besar dari gempa yang bom atom yang di Hiroshima Nagasaki. Magnitudo 6. Nah, magnitudo 7 berarti kan 30 kali magnitudo 6, ini kan logaritmik ya, logaritmic scale gempa. Magnitudo 8 itu 1000 kali lebih besar dari yang magnitudo 6. Magnitudo 9 seperti gempa Aceh itu berarti puluhan ribu ya, banyak sekali. Jadi kalau secara energi nuklir itu kecil Pak, kecil dibandingkan dengan gempa ya. Hanya tentunya kalau nuklir itu kan terkonsentrasi ya di satu tempat. Demikian. Ya, Kalau tsunami ini selanjutnya menyebar ya, Kang ya? Tsunami Aceh. Tsunami menyebar Ya. karena sumber gempanya bukan titik ya, sumber gempa itu kan bidang. Jadi seperti gempa megatrust itu ada bidang sesar di bawah muka air laut yang dia naik sampai 5 meter di bawah lautnya itu sepanjang 1000 kilometer lebih. Iya. Jadi tentunya tsunami-nya sepanjang 1000 kilometer itu yang karena datan air itu. Itu sebabnya kenapa menyebar luas. Terima kasih, Kang. Sama-sama. ini ada pertanyaan akan saya bacakan dari chat dari Kang Doni dari alumni Geografi UGM. Ada polemik diskusi yang menarik yang selalu dianggap pseudoscience. Apakah ada peradaban berteknologi di masa lalu? Pertanyaannya, apakah secara alam atau geologi kebumian pada masa lampau itu sudah memungkinkan ada peradaban manusia yang berteknologi, bukan sekedar peradaban manusia purba? Dan apakah peradaban tersebut musnah dalam sejarah juga karena alam ya, megatrust, tsunami, banjir, atau bencana alam lainnya? Terima kasih. Ini untuk topik berikutnya barangkali Mbak Brigita. Oh begitu, Untuk oke. topik berikutnya ya. Untuk nanti ya, ya oke. Ya. Sosok siapa yang besar pengaruhnya sehingga Kang Dani kukuh memilih geologi dari Uda Bobi ini? Sosok Yang- siapa? Jadi siapa yang menginspirasi sampai memilih geologi? Nggak ada, sendiri aja. Karena suka dengan alam Ya. kali ya. Ya itu ada. Saya senang fisika dan saya suka dengan alam, itu aja. Jadi pertimbangannya, aduh kalau fisika aja saya di lab dong, nggak ketemu alam. Kalau masuk geologi kan ada geofisika, jadi pikirannya gitu aja, simple aja. Jadi, saya masuk Nggak pengen geologi. hilang di hutan lagi, bukan itu kan alasannya? Nggak, karena udah pegang Garmin. Ya udah pakai Garmin. Yang early warning ini kan terkait dengan mitigasi bencana ya. Bagaimana early warning yang sekarang ini dari Mas Pras diaplikasikan? Sumber informasinya tuh dari mana? Early warning yang sekarang. Early warning yang ada tuh untuk tsunami ya. Gempa juga sekarang kan sedang diusahakan. Tapi sebetulnya kalau early warning gempa itu kan jeda waktu antara gempa dengan gelombang seismik sampai itu hanya berapa detik, menit gitu ya. Jadi barangkali hanya cukup untuk menyetop seperti misalnya kereta api cepat langsung di-stop gitu ya, atau misalnya listrik langsung dipadamkan supaya nggak kebakaran gitu. Nah, tapi yang biasa didiskusikan orang sih early warning untuk tsunami. Itu yang ditangani oleh BMKG. Seperti metodenya yaitu cukup banyak, tapi pada intinya sih masih harus ditingkatkan lebih jauh ya, karena sekarang ini yang menjadi sensor utamanya itu hanya dari seismograf. Harusnya sih macam-macam, tidak hanya seismograf. Harus dari geodesi juga, pakai GPS juga harus difungsikan sebagai sensor juga. Kemudian seperti tide gauge ya, yang untuk ini airnya juga harus intinya sih perlu peningkatan yang lebih tinggi. Tapi saya sih nggak terlalu berfokus ke early warningnya, tapi ke mitigasinya itu. Jangan terlalu fokus ke early warning, karena itu hanya kalau kita sudah siap sih malah nggak perlu early warning. Dan early warning itu juga hanya menyelamatkan bisa menyelamatkan jiwa saja, tapi infrastruktur tidak selamat kalau tidak ada mitigasi. Betul. Ya. Ini mungkin masuk yang ke berikutnya ya, tentang
Yang satu Peradaban lagi ya. ini tentang serangkaian bencana berantai berdampak secara geologi tapi juga sosial ekonomi, atau mau dijelaskan sekarang? Bencana Yang mana itu? secara berantai. Dari BPBD Pak Yohanis. Iya. Mekanisme megatrust dapat memicu serangkaian bencana yang tidak hanya berdampak secara geologis tapi juga sosial ekonomi. Iya. Oh, ya itu dampak dari bencananya ya, tentunya juga kemana-mana, tentu. Iya. Jadi ada efek apa namanya tuh ya, ripple atau apa, tentu bisa berdampak kemana-mana. Itu yang biasanya di apa namanya diantisipasi dalam mitigasi bencana karena efek yang berantainya itu. Iya. Ini mungkin ada kaitan dengan tadi yang lempeng-lempeng Kang Dani jelaskan. Ini lempeng Semangko yang membentuk Bukit Barisan itu berapa magnitudo dan di abad keberapa pernah, mungkin magnitudo yang terbesar yang pernah terjadi ya, di abad berapa, dan Iya. apakah itu yang merubah alur sungai kuno dan membuat alur sungai baru? Iya, jadi apa namanya cukup general ya, agak susah ininya. Tapi agak susah jawab yang spesifik. Tapi pada intinya, kalau yang gempa di megatrust itu, dia ada yang bocor nih. Bawahnya. Dia bisa sampai magnitudo 9 atau bahkan 9,2 seperti gempa yang 2004. Tapi kalau yang di sepanjang sesar Sumatera, itu yang ke sesar Semangko itu, salah satu segmennya, itu maksimumnya hanya di 7,7 paling besar waktu itu, di 1830-an ya, di wilayah Sumatera Barat. Tapi rata-rata sih sekitar magnitudo 7-an kalau di sesar Sumatera ya, gempanya. Dan gempa di Sumatera itu setiap 5 tahunan itu ada gempa besar. Ada gempa magnitudo 7 ya. Tidak di segmen yang sama, tapi di seluruh Sumatera setiap 5 tahun sampai 10 tahun itu pasti ada gempa magnitudo 7 gitu ya. Jadi kalau kita bicara ke masa silam sampai ribuan, sampai puluhan ribu, ya itu sudah sangat-sangat banyak. Dan iya benar, memang itu merubah apa namanya morfologi, kemudian juga merubah alur sungai yang di dekat jalur gempa itu terubah karena kan teroffsetkan atau terbelokkan dan sebagainya. Cuma saya dengar kemarin kayaknya Lalu ini ada yang tertulis sedikit lagi ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung itu yang terakhir ya. Ini pertanyaannya sangat aplikatif nih. Kalau tinggal di Bandung Selatan seperti Arjasari atau Ciparai, 20 km dari sesar Lembang, apakah secara probability itu lebih aman dibandingkan Cimenyan dekat sesar Lembang? Iya, probability itu menyangkut apa namanya frekuensi gempa di sumbernya. Jadi dalam hal ini kan sesar Lembang ya. Jadi walaupun kita mau tinggal di Dago, mau tinggal di Gede Bage, tetap aja kebagian kan. Cuma beda intensitas. Makin jauh dari sesar, maka gelombang yang sampainya itu akan makin kecil. Nah, itu juga yang dicerminkan di peta gempa itu tadi. Jadi makin menjauh dari sumber gempa, maka mungkin kalau yang dekat kan jadi merah ya. Kalau yang di jauhnya jadi kuning, mungkin lebih jauhnya jadi biru. Jadi getarannya lebih kecil begitu ya. Tapi semua sama-sama harus diantisipasi. Jadi apa namanya kalau kita mau membuat rumah atau membuat konstruksi, nah itu ada speknya. Jadi ada gedung yang bisa menahan sampai yang kuning itu tadi. Tapi misalnya kalau yang di merah ya harus dinaikin spek bangunannya supaya bisa menahan goncangan yang di zona yang merah. Itu aja sih. Tapi intinya kalau struktur kita dibangun sesuai dengan spek gempa di berbagai lokasi itu ya kita aman. Iya, iya, iya. Rumah panggung. Oke, ya. Tadi yang mau bertanya langsung silakan. Siapa ya? Saya Bu, Ya, boleh silakan. izin bertanya Bu Brigita Ya, Pak Induro. pada Prof tadi. Ya. Halo Prof. Silakan, Bang Endro. Saya mau tanya mengenai peristiwa ini apa meltwater 1B sama 1A terkait
pergeseran lempeng dan salinitas air laut. Ini bisa saya tanyakan sekarang atau nanti aja, Bro? Nanti aja mungkin ya, itu menyangkut Ya. yang dryas Iya. kan ya. Nah, Iya, ya. betul. Oke. Oke. Itu nanti aja. Dengan demikian saya tutup yang sesi yang pertama tanya jawab. Waktu saya serahkan pada Mas Pras ya. Oke, ini ada selingan untuk Foto bersama dan lagu. untuk bridging ke sesi 2 nanti. Nah, saya share. Bisa lebih keras, Kang Pras. Oke. Ini ada video permintaannya Om Bobby ini untuk ditayangkan. Oke. Mungkin Ya. cocok untuk 45 tahun ITB, ya saya tambahin sedikit, ada kombinasi. Ya, siap. Izin share. Well, hello, my friend. I know you don't like when the spotlight is on you. But please, if you would, sit back, relax, and close your eyes if you need to. 'Cause I'm gonna take a moment to say what I know is true. Not everyone can change the world, but there are people who do. So thank you for living life with love. Thank you for lifting people up. Thank you for all the good you have done. You made a difference. I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with Now you. I'm in a whole new world with you. Unbelievable size, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your breath, things it to gets see. better. I'm like a shooting star. I've come so far. I can't go back to where I used to be. Every turn a surprise. Horizon Every moment, red letter. I'll chase them anywhere. There's time to spare. Let me share this whole new world with you. a whole new world. That's where we'll be. That's where we'll be. A thrilling chase A wondrous place for you and me. Thank you for living life with love. Thank you for lifting people up. Thank you for
kasih Mas Bras. Kita Ya. acaranya foto bersama ya sebelum ada yang meninggalkan karena keperluan lain. Jadi ya Mas Bras kita foto bersama. Boleh, boleh. Suaranya Ya, Bobby bisa videonya yang dibuka foto, dong. silakan. Video silakan semuanya semua dibuka. buka kamera, Ini karena ada 3 pasang lembar, senyum jadi termanis. 3 lembar nih, jadi butuh waktu nih. Nah, Halaman 1 dulu. Ya. Silakan. halaman 1 dulu ya. Halo Kang Dani. Dihitung supaya pas senyumnya. Ya. Ada 1, baru ketemu dengan Kang Oman nih, 2. udah 30 tahun. Iya Mas Bram. Iya. Terima kasih. Farid sama Oman. Oke, terus halaman Boleh yang kedua. dadah. Sarangai. Wah, ketemu juga nih Kang Teku, Kang Farid ya. Ini ngomong-ngomong kalau sekarang tidak beralih ke geologi arkeologi, bisa-bisa kita mendengar dari radio atau TV nih dalang bernama Kang Dani Hilman. Udah fotonya Bobby? Itu perkebunan Subang itu melahirkan banyak seni sebenarnya. Kang Dani. Seni perkebunan tadinya Kang. Itunya. Ya, kata ahli seni itu. Ya, sudah cukup. Terima kasih semuanya. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan ya dengan presentasi kedua dari Bang Dani, lebih pada apa yang dikerjakan dan hal-hal yang mempengaruhi hidup kita nih, sejarah kita. Saya persilahkan Kang Dani, 45 menit waktu untuk Kang Dani. Baik, teman-teman semua, kita mulai lagi dengan part 2-nya ini, megalitik sampai apokalips. Ups. Sudah terlihat ya ini Sudah screen? Kang? Hilang? Oh. Hilang? Gelap. Sudah? Kenapa gelap? Sudah sekarang. Oke. Ya, baik. Baik, jadi Gunung Padang yang belum tahu ini ada di sini ya, dekat Cianjur dan Sukabumi antaranya itu. Ini Bandung di sini. Nah ini, jadi yang merah ini adalah jalur sesar Cimandiri, sesar aktif. Jadi Gunung Padang ini ada di zona sesar aktif. Itu kenapa sebetulnya, kenapa asal mula saya meneliti Gunung Padang. Karena waktu itu ada penelitian sesar Cimandiri. Ini peta geologinya ya, peta geologinya. Jadi Gunung Padang ini ada di wilayah gunung api purba, tersier. Nah, yang di utaranya ini adalah gunung api yang muda, yang Holosen, termasuk Gunung Gede Pangrango ini yang utamanya ya, gitu. Nah, waktu itu ini gempa-gempanya banyak. Kemudian gempa Cianjur, mau diketik, loncat-loncat. Nah, ini gempa Cianjur yang terjadi berapa tahun 22 ya. Nah, ini adalah data yang saya dapat ketika sedang studi gempa sesar Cimandiri itu. Jadi saya mempunyai digital topografi DEM IFSAR yang resolusinya 5 meter. Nah, waktu itu kita melihat Gunung Padang ini, Bukit Gunung Padang ya, seperti bisul, jadi anomali secara morfologi. Sebagai geologi gempa kan kita sangat sensitif ya terhadap berbagai morfologi. Yang kita cari tentunya kalau geologi gempa bumi adalah morfologi yang kaitannya dengan sesar aktif, dengan jalur sesar. Tapi tentunya semua morfologi itu harus kita lihat kan satu-satu. Jadi kita harus setiap ada bentukan morfologi itu harus ada artinya ini apa gitu. Nah waktu itu Gunung Padang menarik karena seperti bisul gitu ya, anomali morfologi yang kelihatannya itu erosinya sangat rendah begitu ya, sangat mulus begitu, di antara topografi yang amat sangat tererosi sudah sangat kuat karena ini ada di pergunungan api tersier ya gitu. Nah, ini kira-kira bisulnya itu. Maaf, ada yang bocor, maaf. Yang bocor. Yang bocor. Tapi susu gorengin. Foto dulu Kang. Jadi waktu itu
morfologi Gunung Padang itu juga menarik seperti bisul. Kemudian saya dengar di atasnya itu ada situs megalitik. Itu yang pertama. Kita tertarik ke situ. Nah, setelah itu kita kebetulan ada peralatan baru waktu itu. Kita mengadakan eksperimen pertama. Dan hasilnya ternyata menarik begitu. Nah, tahun 2023 ini ya sebetulnya papernya, publikasinya yang sangat-sangat lengkap, yang hasil studi riset kita waktu yang dulu itu ya, dari tahun 2011 sampai 2014 ini sudah sangat lengkap sebetulnya, multidisiplin, sangat komprehensif. Tapi seperti yang kita tahu juga ini di-retract katanya ya oleh publishers-nya, dan retraction-nya itu betul-betul tidak ada argumen ilmiahnya. Jadi ini sebetulnya satu censorship ya, ini satu censorship yang tidak ada tidak jelas. Dia bilang major error, tapi major error-nya itu di mana gitu ya? Nggak ada major error. Jadi kalau kita melihat perdebatan Gunung Padang, sebetulnya yang paling sangat kita fokuskan perdebatannya itu adalah yang kita lihat sekarang ini. Jadi di Gunung Padang ini, dari pengamatan visual di permukaan saja kita tahu bahwa tidak hanya ada satu susunan batuan ya, susunan batuan alam man-made, tapi ada dua kelihatan di sini. Yang hijau ini itu adalah unit yang termuda, lapisan muda, unit 1 kita sebut. Kemudian yang kuning ini adalah yang tuanya. Kalau yang mudanya ini umurnya sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu. Tapi kalau yang kuning itu sampai 8.000 tahun yang lalu. Nah kalau yang hijau ini yang disebut sebagai juga oleh arkeolog sebagai punden berundak. Kita juga menyebutnya bisa demikian. Jadi tidak ada tidak ada perdebatan kalau di unit 1 ya. Nah, unit 2 ini yang ada perdebatan. Kalau menurut kita yakin betul bahwa ini adalah bebatuan susunan manusia. Kalau batuannya sendiri, columnar join yang di sana itu bukan memang alamiah, hasil bentukan pembukaan magma, tapi susunannya itu sendiri ini sudah susunan manusia yang di kanan ini ya. Beda sekali dengan susunan columnar join yang di alam, yang di kiri ini kan beda banget ya, beda sekali. Kita kan geologis ya, kita tahu mana yang alamiah, mana yang sudah disusun ulang oleh manusia. Jadi ada unit 1, unit 2, dan bahkan ada unit 3 yang paling tua, itu semua susunan batuannya itu bukan kolumnar join atau batu-batu kolom yang alamiah, tapi sudah disusun ulang oleh manusia ya. Dan bukan juga ini hasil dari longsoran begitu ya. Ini kan tertata dengan rapih ya, dan banyak sekali artefak batu di situ. Jadi jelas bukan longsoran ini, bukan longsoran. Mungkin yang longsor itu yang berpikirnya itu yang longsor. Ada yang longsor di kepalanya mungkin. Nah kalau yang alamiah, yang paling bisa membedakan alamiah atau tidak adalah ini. Jadi kalau yang alamiah, posisi dari batu-batu kolomnya itu akan selalu tegak lurus arah lapisan. Ya. Nah, kalau di Gunung Padang, posisi dari batuan kolom itu seperti ini, sejajar dengan lapisan. Dari situ pun sudah jelas, kita bisa lihat bahwa ini bukan kolumnar join yang alamiah, gitu. Tapi sudah disusun ulang. Nah, kalau ada yang bilang, kolumnar join kan bisa juga horizontal. Oh, bisa. Tapi kalau kita menemukan kolumnar join alamiah di alam, dia itu posisinya horizontal, berarti lapisannya itu vertikal, gitu ya. Jadi kan mudah. Jadi kalau ada yang kolumnar join yang horizontal di alam, ya kita cari lapisannya vertikal atau tidak. Kalau vertikal ya itu alamiah, cirinya alamiah demikian. Nah kemudian juga yang kita sinyalir ya, yang kita simpulkan ini adalah sudah man-made structures, itu tidak seluruh bukit ya, tapi hanya di bagian atasnya saja, sekitar 30 meter dari atas lah, yang dilapisi oleh unit 2 dan unit 3 itu tadi. Nah di bawahnya itu masih bukit alamiah ya, itu adalah tufa dan breksi vulkanik, begitu ya. Itu jangan salah juga, jangan pula nanti disalahartikan bahwa kita menganggap seluruh bukit ini adalah man-made. Oh enggak, ini yang hanya bagian atasnya aja ya. Nah seperti juga terlihat pada hasil scanning dari resistivity tomografi ini.
Nah, ini yang kelihatan kan, yang merah ini yang man-made-nya di sini, yang pyramid-like structures. Tapi kalau yang di bawahnya tidak, itu natural hills ya, bukit alamiah. Nah ini, jadi kalau kita datang ke yang teras pertama itu, seharusnya kita bisa membedakan ya antara mana unit 1 yang paling muda ya, yang membentuk dinding dari teras 1 ini kan susunannya jelas ya, ini susunan yang dibangun oleh manusia. Dengan yang unit 2 itu, begitu ya. Unit 2 ini kan beda sekali ya susunannya. Dan juga jelas juga ini bukan susunan yang alamiah, orang sudah dibentuk jadi dinding ini kan, dinding berteras-teras. Jadi memang sudah, bahkan unit 2 ini yang sebetulnya menjadi apa namanya ya, yang membentuk teras-teras Bukit Gunung Padang itu unit 2 itu sebetulnya. Yang unit 1 hanya melapisi di luarnya saja. Nah, seperti di teras 1 ini, unit 1 itu didirikan di atas unit 2. Unit 2 hanya ditimbun paling puluhan senti saja ya, ditimbun oleh tanah, kemudian di atasnya baru didirikan unit 1. Gitu. Nah, kalau kita ke teras 2 itu juga yang menjadi lantai dari teras 2, teras 3 itu adalah unit 2 itu tadi. Dan ini juga bukan alamiah. Kan dari bentuknya saja kita sudah tahu, ini kan rata ya, masa ada batuan alamiah rata begitu ya. Ini jelas-jelas sudah disusun oleh manusia ya gitu. Dan banyak sekali yang apa namanya yang bisa kita lihat apa namanya ciri-ciri dari man-made statusnya itu amat sangat jelas lah, nggak ada keraguan. Dan kemudian juga kita sempat juga kan ada perdebatan apa namanya material di antara columnar join di unit 2 itu, apakah pelapukan atau semen. Nah itu juga Prof. Bagus itu penasaran juga dia periksa materialnya. Ternyata material yang di antara columnar join itu bukan hasil pelapukan, itu memang apa namanya jenis material yang beda. Jadi itu memang semen ya, memang mortar yang dipakai untuk apa namanya penguat struktur ya. Oke, ini yang unit 3 ya. Kemudian juga ada perdebatan tentang artefak ya. Banyak sekali sebetulnya artefak, salah satunya yang paling unik gitu kita sebut sebagai batu kujang ini. Nah, batu kujang ini ditemukan berada di atas lapisan unit 3 di bawah teras 5. Jadi di atas unit 3 ada batu kujang ini, kemudian dia ditimbun tanah sekitar 3 meter. Nah, tanahnya bukan tanah pelapukan juga, tapi tanah timbunan manusia gitu ya. Nah, tanah timbun itu kita dating juga, kita tentukan umurnya, itu umurnya 10 ribuan tanahnya itu. Ya. Jadi artinya umur dari batu kujang ini ya paling tidak 10.000 ya. Dan kalau kita lihat bentuk batu kujang ini jelas ini man-made ya, bukan alamiah. Lihat yang tajam-tajamnya ini ya, sudutnya, geometrinya yang sangat unik, ukurannya pun juga unik, 7 dengan 22 cm begitu ya. Dan jenis materialnya atau batuannya itu beda dengan di sekitarnya. Ini bukan columnar join juga, bukan, nggak ada yang sama ya. Jadi ini seperti batuan porus seperti yang apa namanya kalau di batu gunung api itu disebutnya sebagai apa yang porus itu bukan tufa ya, tapi berat karena dia ada banyak metal yang tersebar di batuannya itu ya. Baik, selain pengamatan visual, kemudian ada trenching arkeologi, geologi, kita juga sudah melakukan eksplorasi geologi geofisika dengan sangat intensif ya, sangat komprehensif dengan peralatan juga yang yang sudah state of art ya. Ini adalah georadar yang memperlihatkan penampang struktur di bawah Gunung Padang, struktur bawah permukaannya. Kemudian kita juga melakukan tomografi, resistivity tomografi ini. Ini kita lakukan amat sangat komprehensif ya, jadi seperti lintasan 2D dari resistivity tomografi ini sampai puluhan. Georadar pun begitu, sama puluhan gitu ya. Jadi ini pekerjaan besar ini selama berbulan-bulan. Pada intinya, scanning ini memperlihatkan perlapisan itu tadi, perlapisan
atau bentuk geometri dari unit 2 dengan unit 3 di bawah permukaan. Termasuk indikasi ada ruang-ruang di bawah permukaan atau chamber itu tadi ya. Nah, ini ruang-ruang yang kita bisa lihat di 3D ERT, Electric Resistivity Tomography. Jelas terlihat ya, ini adalah satu chamber ya. Dan ini bukan tidak ada kaitannya dengan yang orang bilang kan bisa juga ada cavity dalam lava. Enggak, karena ini posisinya tuh ada di tumpukan batuan itu tadi, bukan di massive volcanic intrusi, batuan intrusi yang di bawah. Jadi kalau di Gunung Padang ini kita baru ketemu batuan vulkaniknya, vulkanik alamiahnya itu di kedalaman sekitar 20-an ke atas. Nah, jadi batuan alamiahnya itu adalah intrusi vulkanik, andesitic, basaltic andesitic gitu ya. Nah, tapi kalau chambernya ini berada di atasnya, paling tidak sebagiannya ada di atasnya, di atas 20 meter. Artinya dia tidak berada dalam masif intrusi itu, tapi dalam tumpukan dari dalam unit 3 lah ruangnya itu. Jadi bukan ini ya, bukan cavity lava, bukan lava tunnel, bukan. Dan keberadaan dari chamber itu juga sudah dikonfirmasi oleh seismic tomography. Jadi kalau dalam resistivity yang namanya void itu akan dicirikan oleh anomali resistivity yang amat sangat tinggi, sampai lebih dari puluhan ribu ohmmeter lah pokoknya ya. Nah, kalau di seismic tomography yang dilakukan oleh Profesor Bagus ini, chamber itu dicirikan di anomali low seismic velocity. Jadi hanya sekitar 200 meter per second seismiknya. Jadi ada konfirmasi ya antara resistivity tomografi dengan seismic tomografi mengenai chamber-chamber yang di bawah Gunung Padang itu tadi. Dan juga kita sudah ada pengeboran, Mas Andang, Geologi 78 ini yang melakukannya. Ini juga terkait chamber juga, karena di salah satu bornya, waktu dia ngebor, si water ininya itu untuk drillingnya tuh dia loss sampai lebih dari 30.000 liter dan masih terus loss kalau nggak kita stop. Artinya di dalam memang ada ruangan gitu ya. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa yang batuan alamiah dari Gunung Padang yang berupa intrusi lava itu tadi ya, atau intrusi geologi itu berada di kedalaman lebih dari 20 meter sampai 30 meteran. Nah, di atas yang merah ini semuanya sudah lapisan susunan batuan manusia. Kemudian dating di Gunung Padang ini juga sudah ya cukup komprehensif dan ini valid betul ya. Kita menggunakan metode yang memang biasa dipakai di geologi. Saya kan keahlian utamanya di bidang paleoseismologi, earthquake geology. Jadi carbon dating atau dating geokronologi yang lain itu ya makanan sehari-hari ya. Jadi kita tidak punya keahlian yang sekonyong-konyong. Jadi ini memang keahlian kami yang diterapkan di penelitian arkeologi atau geoarkeologi ini. Nah, pada intinya kita tidak hanya melihat artefaknya itu saja untuk didating, tapi juga lapisan-lapisannya juga kita lihat, lapisan alamiah yang berkaitan dengan artefak ya. Ini prinsip dalam geoarkeologi ya, bukan hanya di Gunung Padang. Jadi intinya kalau kita ingin mengetahui misalnya bangunan yang ini, misalnya yang Archaeological Picture 2, nah ya kita bisa mengetahui itu dari artefak yang berkaitan langsung dengan bangunannya ini, tapi kita bisa juga mendating lapisan yang hijau ini, paleosol, itu juga umurnya sama dengan umur bangunan. Atau kita misalnya bisa mendating yang lapisan yang abu-abunya, berarti itu umur minimal dari bangunannya itu gitu ya. Nah, ini adalah kira-kira metode carbon dating yang diterapkan di Gunung Padang. Jadi ini bisa saja kalau ingin tahu detailnya bisa dibaca saja di papernya itu ya. Dan ada juga banyak seminar yang menerangkan dengan detail metodenya ini. Baik, jadi pada prinsipnya apa yang sudah kita simpulkan dalam paper yang sudah publish, yang diretract secara semena-mena oleh publishernya itu, ini
benar-benar berdasarkan data yang sangat banyak, sangat komprehensif ya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa ini adalah kesimpulan yang imajinatif, keterlaluan ya. Jadi intinya inilah struktur Gunung Padang. Yang merahnya ini adalah batuan yang alamiahnya, yang kelihatannya sudah dipahat juga sebelum yang lapisan di atasnya, unit 3, unit 2, unit 1 itu diselubuhkan lah gitu ya, di atasnya itu. Yang ingin melihat mendengar diskusi yang lebih jauh ini bisa juga dilihat berbagai seminar yang ada di online ya. Ini semua bisa diputar di YouTube. Baik, jadi tentunya yang namanya tinggalan budaya pastinya tidak satu ya. Jadi Gunung Padang pun tidak sendiri. Banyak sekali warisan agung Nusantara yang belum diketahui atau yang belum dieksplorasi di Indonesia ini. Ini salah satunya penemuan yang paling baru kita ya di Toba. Di sana juga ada struktur yang besar. Ini boleh saja kalau disebut punden berundak juga bisa ya, tapi kita lebih senangnya menyebutnya ini struktur ya seperti piramid ya. Meskipun nggak full piramid, ini setengah piramid karena dia nempel di bukit begitu ya. Tapi ini luar biasa besar. Ini tingginya sampai 120 meter dari base-nya begitu ya. Artefaknya banyak sekali dan batu-batunya banyak sekali. Dan tidak hanya satu Pak, ada 3 di sana. Dan saling berhubungan, diantaranya banyak sekali tinggalan megalitiknya ya. Ini adalah pertemuan yang mungkin yang besar ya semenjak zaman Belanda ya. Ini kan belum ditemukan sejak zaman Belanda, ini betul-betul baru jadinya. Ini adalah satu tinggalan yang luar biasa. Kemudian di Sulawesi Tengah ini sudah banyak diketahui, tapi sebetulnya sangat-sangat Suara hilang. tes 1, 2, 3. Gimana sekarang? Oke, Kang. Bagus. Oke. Ada ya? Ya, perkiraan saya sih ini tua sekali ya, bisa sampai 10 ribuan lebih. Dan datingnya sebetulnya nggak susah sebetulnya, gampang. Kemudian juga kita menemukan ada satu mound juga ini yang ya piramid-like juga atau apapun lah, tapi ini bangunan yang besar juga ya. Nah, di sini ada dinding yang granit yang berukir. Di sini ada seperti alien yang menarik sekali. Ini juga perlu diteliti. Sebetulnya siapa ini? Figur siapa? Nah ini kita juga coba terapkan konsep geoarkeologi ini di situs Trowulan di Kumitir, gitu ya. Kan kita tahunya Trowulan itu situs Majapahit ya, dari abad 13 sampai 15. Tapi ternyata ya ini yang kita lihat di lapangan, tidak hanya satu lapis, paling tidak ada 2 lapis batu bata ya. Jadi yang umurnya di abad 13 sampai 15 itu yang lapisan batu bata, yang brick ini yang di atas. Nah yang di bawahnya ini tua, perkiraan dating kita itu bisa sebelum 500 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Ya. Yang old brick ini. Dan susunan batanya ini lebih rapih daripada yang muda ini, gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu nih, sudah puluhan tahun diteliti oleh arkeolog, kok nggak ada deskripsinya yang ada 2 lapis bata ini. Dan bangunan yang tertimbun di di bawah permukaan tanahnya pun itu masih banyak ya, yang tertimbun ya, sampai kedalaman sampai 10 meter pun masih ada. Ini adalah dari Earth Acidic Tomografi yang kita sudah lakukan di sana. Jadi Trowulan itu sebetulnya jejak peradaban atau kisah peradabannya itu panjang ya. Jadi kelihatannya sebelum 500 tahun sebelum Masehi paling tidak itu sudah ada gitu ya. Jadi tidak hanya Majapahit ya, sebelumnya sampai ke Medang atau Mataram kuno, bahkan yang lebih tuanya lagi yang sebelumnya ya. Nah ini juga menarik ini ya, tapi ini nanti aja. Oke. Nah, ini juga yang sudah banyak kita tahu di Maros di Sulawesi begitu ya. Jadi kita tidak hanya ada gambar-gambar binatang saja di sana yang anoa itu, tapi ada juga gambar perahu ini yang besar. Ini skalanya manusia ya. Ini perahu yang cukup besar ya.
Dan ini umurnya 50 ribuan lebih begitu ya. Jadi menurut Yuval Noah Harari ini yang mengarang buku A Brief History of Homo Sapiens ya, dia bilang bahwa Sundaland people atau orang-orang Nusantara itu sudah bisa berlayar paling tidak sejak 50.000 tahun yang lalu ya. Jadi peradaban yang sangat tua kita ini. Kemudian ini juga yang belum banyak dipublish karena kita juga masih mengharapkan nanti suatu saat nanti kita bisa dapat dana untuk eksplorasi laut ya. Jadi di sekitaran Selat Sunda ini Sanghyang, ini berdasarkan data batimetri detail yang dilakukan oleh teman kita Pak Gegar Persetia ini GM85 ya Mas Gegar tuh. Dia menemukan ini ada satu bentukan seperti harbor, satu pelabuhan yang sekarang posisinya tenggelam, ada di bawah laut sekitar 60 meter di bawah muka laut ya. Ini lebarnya sekitar 5 km. Ini kelihatannya itu memang sunken harbor, 60 meter di bawah. Artinya pelabuhan ini umurnya harus lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Baik, jadi sejarah manusia yang kita yakini sekarang menurut pengetahuan yang ada begitu ya, ini kira-kira lah evolusinya dari mulai seperti sejenis monyet menjadi manusia begitu ya. Di sini kan ada perdebatan juga ya, kan ada seperti ya adalah perdebatan apakah dari monyet ke manusia itu begitu ya. Tapi pada intinya sih ya ini yang yang kita bisa lihat dalam secara sains lah begitu ya. Tapi yang namanya manusia modern yang sudah pintar seperti kita itu sejak 400.000 tahun ini fisiknya sudah seperti kita begitu ya. Jadi bukan hanya Homo sapien malah, tapi sejak Homo Neanderthal pun dalam dalam hasil penelitian yang baru-baru ini juga orang mulai melihat bahwa Homo Neanderthal pun tidak kalah pintarnya dengan Homo sapien begitu ya. Jadi artinya sejarah manusia itu sudah sangat panjang sejak 400.000 tahun. Tapi dari sejarah yang kita akui sekarang tidak pernah ada perkembangan budaya, selalu saja primitif ya. Jadi hidup selalu sebagai berburu di hutan begitu ya. Primitif lah, jadi belum ada pertumbuhan masyarakat sampai sekitar 11 ribuan. Nah ini dianggapnya mulai bisa bertani dan kemudian bermasyarakat, mengembangkan budaya gitu. Tapi sebelumnya itu dianggapnya belum ada budaya. Makanya penemuan Gunung Padang ini yang menjadi kontroversial karena dia mulai dibangun sebelum konon manusia mengenal peradaban. Tapi sebetulnya dengan ditemukannya Göbekli Tepe misalnya di Turki yang umurnya 11.600 begitu ya. Sebetulnya paradigma lama ini sudah mulai goyang karena Göbekli Tepe pun ini dibangun sebelum orang kenal pertanian menurut sejarah yang ada begitu ya. Itu kan agak susah untuk diterima begitu. Padahal bangunan di Göbekli Tepe ini juga sudah sangat advance ya. Sudah sangat advance. Baik, sekarang yang beberapa sesi terakhir ini ya menyangkut teori peradaban. Jadi ini yang sejarah yang kita kenal sekarang gitu ya. Jadi tidak lebih dari 10.000 paling tidak 12.000 lah tahun yang lalu ya, 10.000 tahun BC kan sebelum Masehi begitu. Nah ini perkembangan populasinya begitu, yang tiba-tiba ada lonjakan populasi dan kita lihat bahwa semua kalau proyeksi populasi dunia ke belakang itu habis di sekitar 10.000 BC begitu ya. Habis populasinya mendekati 0. Padahal kan sejarah manusia sudah sejak paling tidak 200.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu juga menjadi pemikiran kita bahwa kelihatannya perkembangan populasi dan juga budaya itu tidak linear, tapi boleh jadi siklus. Ada siklus karena dia direstart atau dihancurkan oleh bencana global yang berulang-ulang gitu ya. Saya pikir yang contoh siklus tsunami di Aceh itu yang meriset kerajaan itu kan contoh yang bagus ya untuk skala yang lokal sampai regional. Ini sekarang itu juga meriset kebudayaan yang skalanya global gitu ya, bencana global. Nah, dalam sejarah manusia ada dua peristiwa bencana besar yang kita tahu dalam geologi. Yang pertama adalah bencana letusan supervolcano Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Nah, yang terakhir itu terkait dengan Younger Dryas.
dari 12.900 sampai 11.600 tahun yang lalu. Ini juga banyak dikaitkan, ada beberapa hipotesis dan temuan, evidence juga ada, bahwa yang ngedryas juga terkait dengan pertumbuhan meteor. Kemudian ada juga yang mengaitkan dengan badai matahari juga. Tapi yang paling paling kuat buktinya adalah kaitannya dengan tumbukan meteor yang terjadi pada masa itu. Baik, untuk bencana Letusan Toba ini yang terjadi 74.000 tahun yang lalu ya, itu besar sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari volumenya, letusan supervolcano Toba itu berapa nih? Ratusan kali lebih besar dari letusan Krakatau ya, volume magmanya. Jadi memang amat sangat besar bencananya. Nah ini juga, jadi kalau kita kaitkan dengan sejarah manusia, kita kenal bahwa sekitar 70.000 tahun yang lalu itu ada migrasi besar-besaran dari Afrika ke seluruh dunia yang kita kenal sebagai out of Africa gitu ya. Jadi kalau menurut kita, kalau kita menyatukan antara sejarah alam dengan sejarah manusia, ya barangkali peristiwa sejarah manusia tentang migrasi besar-besaran manusia dari Afrika ke seluruh dunia ini ya ada hubungannya dengan letusan Toba gitu ya. Jadi paradigma mainstream tentang sejarah manusia itu seperti ini, bahwa kebudayaan baru tumbuh setelah ada agriculture invention sekitar 11.000 tahun yang lalu begitu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan sejarah alamnya, bahwa agriculture invention ini berada pada awal zaman panas, sebelumnya adalah zaman es. Di antaranya kita kenal ada satu peristiwa banjir besar ya, kenaikan muka air laut sampai 130 meter karena es mencair. Itu yang kita tahu secara ilmiah gitu. Sehingga ini yang kita propose gitu, satu hipotesis bahwa kelihatannya peradaban yang berkembang pada zaman Holosen kalau dalam geologi dari 11.000 itu bukan peradaban satu-satunya, tapi itu peradaban kita. Sebelumnya boleh jadi ada peradaban yang hilang gitu ya, yang terkait dengan banjir besar di akhir zaman es gitu. Kalau kita bicara tentang banjir besar ini dikenal hampir dari banyak agama ya, dari semua agama besar, mulai dari Al-Quran, dari Bible, dari Taurat, Veda juga yang disebut sebagai kisah Manu ya. Kemudian juga kita kenal ada data arkeologinya juga, yaitu di tablet Sumeria itu ya, yang kita kenal sebagai banjir Gilgamesh. Itu cerita yang berasal dari tablet yang umurnya sekitar 5.000 tahun. Dia bercerita tentang banjir yang di masa yang lebih kuno lagi gitu ya. Jadi itu saya pikir merujuk ke akhir zaman es kelihatannya. Kemudian ini juga ada kisah banjir besar dalam mitologi Hawaii, yang nabinya itu atau tokohnya itu disebut sebagai Nu'u. Jadi mirip ya, Nu'u kalau di sana disebutnya. Kemudian kalau di Eropa misalnya atau di Yunani ini ada dikenal sebagai banjir Deucalion. Jadi ceritanya mirip-mirip ya semuanya dengan banjir Nabi Nuh itu tadi. Nah yang orang juga tidak banyak tahu itu di naskah Plato, di Timias Critias, Plato juga mengemukakan dengan sangat gamblang tentang teori siklus kebudayaan itu tadi karena bencana. Jadi Plato bilang bahwa populasi dan peradaban manusia ini sudah berkali-kali diriset. Yang menjadi agen utama yang merisetnya itu adalah api dan air. Api dan air. Dan disebutkan juga bahwa yang menghancurkan negeri Atlantis itu adalah gempa yang diikuti oleh banjir besar. Kemudian di suku Aztec ini legenda mitos atau kepercayaannya itu lebih menjurus lagi. Jadi kalau menurut Aztec, kehidupan manusia di muka bumi ini sudah berkali-kali tumbuh dihancurkan gitu ya. Jadi sudah dibagi menjadi beberapa periode peradaban yang kalau di Aztec disebutnya sebagai matahari. Jadi kalau matahari pertama ya itu maksudnya peradaban pertama. Matahari kedua peradaban kedua. Nah kita ini katanya sudah di matahari kelima atau peradaban yang kelima. Peradaban sebelumnya yang disebut sebagai matahari keempat itu dihancurkan oleh air, banjir besar.
peradaban sebelumnya lagi, matahari ketiga itu dihancurkan oleh hujan api. Nah, kalau kita kaitkan dengan geologi, jangan-jangan ini maksudnya letusan Toba gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, sepertinya begitu. Nah, kalau kita memandang dari sudut agama sekarang, kita lihat bahwa ini adalah kisah 25 nabi dalam Al-Quran ya. Al-Quran. Nah, ini kita perhatikan dari Adam sampai Nuh ini kan berbeda dengan kita ya. Orang-orang dulu sebelum Nuh itu umurnya 1000 tahunan. Kalau kita kan 100 tahun aja susah gitu ya. Jadi artinya di situ kelihatannya ada mutasi genetika itu yang berkaitan dengan peristiwa banjir Nuh ini. Jadi ini satu bencana yang dahsyat, yang saking dahsyatnya dia bisa merubah genetika manusia. Kelihatannya begitu ya. Kan umurnya jadi berubah, jadi ada yang robah begitu ya. Jadi intinya sebetulnya agama pun sudah mengindikasikan kepada kita bahwa ada peradaban yang hilang. Bahkan bukan hanya peradaban Nuh ya, setelah Nuh pun itu kan diceritakan tentang ada peradaban Samud misalnya yang luar biasa itu di zaman Nabi Hud. Kemudian ada kaum Ad di zaman Soleh, itu kan semuanya dihancurkan juga begitu ya. Peradaban kita ya di sini, setelah Ibrahim barangkali ke bawah gitu. Jadi kalau mainstream sejarah itu yang diyakini begini gitu ya, jadi tidak ada perkembangan populasi, tidak ada perkembangan budaya, tahu-tahu manusia mendadak pintar aja di sekitar 11 ribuan begitu. Alternatifnya begini, jadi sebetulnya tidak demikian. Populasi dan peradaban manusia itu sudah berkali-kali berkembang dan berkali-kali juga dihancurkan, direset kembali, tumbuh lagi dari bawah. Nah, kita berada di sini, yang di terakhir ini ya. Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan naskah Plato misalnya, jadi yang di sini dihancurkannya oleh agen api, yang terakhir ini dihancurkannya oleh agen air, seperti yang disebutkan dalam naskah begitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan legenda dari Aztec itu tadi, ya ini matahari ketiga, matahari keempat, nah kita matahari kelima katanya. Jadi ini sejarah yang kita tahu sekarang gitu ya. Jadi yang kita kita anggap yang kita masih dianut sekarang itu kan bahwa peradaban yang paling tua ini adalah peradaban Mesopotamia itu kan ya, sekitar 6 ribuan gitu di sini gitu. Jadi sebetulnya penemuan situs Göbekli Tepe yang di Turki ini itu sudah menumbangkan paradigma lama sebetulnya ya. Kemudian orang mengaitkan bahwa peradaban Göbekli Tepe katanya itu yang kemudian menerus ke Mesopotamia begitu ya. Dan lucunya juga sejarah 25 nabi itu ditaruhnya di sini juga gitu dari 8.000 yang jelas-jelas ya salah ya. Enggak demikian lah. Nah, alternatifnya begini kalau menurut hemat kami yang lebih masuk akal begitu ya. Jadi sejarah nabi pun ya harusnya begini ditempatkannya. Jadi setelah di zaman panas ini, di zaman panas itu harusnya dimulai dari Hud sampai ke kita begitu ya. Nah, sebelumnya di zaman es itu ya Nuh yang mengakhirinya. Adam masih jauh ya. Masih jauh ke belakang. Barangkali Atlantis pun di sini sama. Atau banjir Gilgamesh yang di Mesopotamia itu ya di sini juga. Jadi ini bicara banjir besar yang sama sebetulnya ya. Ini yang periode masa dari Ancient Lost Civilization gitu ya. Ingat itu tadi kalau menurut Al-Quran itu dan Bible juga, orang-orang di sini ini umurnya 1000 tahun ya. Jadi Highlander ya, nggak sama dengan kita. Mereka bisa hidup seperti vampire ya, 1000 tahun. Nah, ini kontroversinya. Gunung Padang ini yang unit 3-nya terutama, ini dibangun sejak paling tidak 16.000 tahun lalu. Jadi di zaman es, di zaman yang ini. Ini kenapa kontroversi? Karena sejarah mainstream percayanya mulai ada kebudayaan sejak penemuan ini, agriculture ini. Yang menurut kita bukan agriculture invention, tapi kelihatannya reinvention dari penemuan dari budaya yang pernah ada sebelumnya gitu. Mungkin demikian. Jadi yang udah pas ya. Yang yang sudah
yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang banjir Nabino ini, sebenarnya saya membuat model geologinya ya dari bagaimana cara terjadi banjir Nabino, tapi tentu nggak ada waktu di sini, tapi bisa dilihat Berapa di ini menit, Bang? seminar Maaf, yang ini ya. berapa menit? Berapa menit yang simulasi banjir Nabino? Oh enggak simulasi, tapi ini harus ada 5-10 menitan presentasi, tapi yang kalau yang mau lebih tahu sih di apa namanya di YouTube ini ada juga dijelaskan. Oke. Tapi pada intinya kalau banjir Nabino itu dia tidak hanya karena es meleleh, enggak begitu. Karena es meleleh itu hanya 130 meter, tapi kalau penceritaan banjir Nabino di kitab-kitab dan juga misalnya di apa namanya berbagai legenda itu sampai ratusan meter bahkan sampai 1.000 meter karena dia kan meliputi bukit. Nah, banjir seperti itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume air laut sampai 2-3 kali lipatnya. Itu yang menjadi pemodelan saya. Nah, di geologi ini ada satu intinya sih ya dari inti model ini bahwa di dalam mantel bumi itu ada satu reservoir air yang sangat besar. Air tapi dia diikat di hidros mineral ringwoodite namanya. Mineral ringwoodite itu volume airnya sampai 3 kali lipat di lautan. Jadi intinya sih hipotesisnya bagaimana caranya mengeluarkan reservoir yang di dalam bumi itu keluar sehingga terjadi banjir seperti banjir Nabino. Demikian sih Mbak Brigita. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Akhiri dengan sebuah keingintahuan. Yang tadi apa ringwoodite ya? Reservoir air itu Ringwoodite reservoir air di dalam mantel. Ya. Nah, kalau di dalam atas. simulasi mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana itu bisa keluar? Apakah karena gempa besar atau apa? Nah itu, jadi kan yang tadi kita bilang itu bahwa Younger Dryas itu dikaitkan dengan ada tumbukan meteor ya. Itu papernya sudah ada juga, buktinya ada juga. Nah, hipotesa saya si meteor itu dia jatuhnya pertama di tengah laut. Meteor kan besar sekali ya, sebesar meteor yang pernah memusnahkan dinosaurus lah 60 juta tahun yang lalu. Jadi diameternya sampai 15 kilometeran. Nah, tumbukan meteor itu kan dia akan menghasilkan satu shock yang luar biasa besar ya, langsung ke ke dalam bumi. Nah, si ringwoodite itu tadi dia kan mengikat air ya. Nah, tapi kalau karena si tekanan yang besar itu karena meteor itu, fasanya bisa berubah kan. Nah, dia berubah fasa menjadi fasa yang dia tidak bisa mengikat air. Makanya air itu bisa naik. Naiknya kenapa juga? Karena tumbukan meteor itu juga akan membuka banyak rekahan di bumi kan. Bahkan retakan-retakan jalur sesar pun itu akan teraktivasi itu karena tumbukan meteor itu aktif. Kemudian juga gunung api juga akan aktif juga. Nah itu jadi si airnya itu bisa keluar lewat rekan-rekan itu. Dia masuk juga ke jalur gunung api itu juga dan sebagainya. Itu yang bisa menyebabkan banjir yang sangat besar. Belum ada ini ya, belum ada paper pastinya tentang itu. Nah kalau papernya belum, jadi ini ide yang benar-benar masih ya baru dari saya ya. Itu harusnya ada yang mengfollow up-nya dengan pemodelan yang seriusnya gitu, nggak pakai superkomputer ya. Nah itu, ini satu lagi yang ini menarik. Jadi kalau meteor itu jatuh di tengah laut, itu yang pertama kan terjadi kan tsunami. Betul. Tsunami besar sekali. Jadi kalau diameter 15 km itu tsunami bisa ratusan meter itu, ratusan meter kan tingginya. Kalau dia melimpah ke darat itu sampai ribuan meter pun bisa, karena kan kencang ya. Makanya dalam cerita dalam cerita Atlantis misalnya itu kan ceritanya begitu, gempa terus ada tsunami. Banjir besar kan. Gitu, tapi gempanya bukan karena lipatan-lipatan yang bergerak, tapi karena meteor. Bukan, meteor ya. Ya karena meteor kan. Ya. Biasa. Aduh menarik sekali. Jadi rupanya sejarah di berbagai belahan bumi ini bisa berbeda-beda karena pengaruh geologi, ya bisa karena pengaruh bencana yang lain dari luar angkasa juga bisa, dan setiap bagian dari bumi ini memiliki sejarahnya masing-masing ya, kira-kira gitu ya, Kang. Kalau dari situ mungkin kenapa kemudian, ini pertanyaan dari saya dulu, kenapa kemudian Gunung Padang itu seolah-olah yang terdengar sampai sekarang di telinga orang awam hanya dibandingkan dengan piramid gitu, Kang?
gitu. Pengertian orang awam begitu karena lebih tua dari Ya, dari piramid sering sekali ya, begitu. ya itulah saya pikir sih harus lebih dikuak ya. Jadi perdebatannya bukan piramid kemudian berundak, bukan ya seperti yang Mungkin kita juga terangkan karena itu. juga budaya ini ya terkait Ya, agama atau apa mungkin bisa jadi juga. Ya, ya, ya itu harus diperjelas ya apa namanya deskripsinya. Sebetulnya di publikasi kami itu udah jelas, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya itu tentang lapisan-lapisan unit 1, unit 2, unit 3 di Gunung Padang, kemudian ya. tentang sampel yang kita ambil, apa yang di dating, semuanya sudah dijelaskan. Tinggal dibaca aja, tapi kan orang kan malas baca, Mbak. Lebih Lalu suka dengar mengapa gosip baru? daripada baca. Iya betul. Baru 2022 mengapa Kang? Dulu-dulunya para ahli geologi atau karena akibat gempa itu baru terlihat? Mengapa Bagaimana? baru Gunung Padang itu menjadi perhatian atau diteliti secara tuntas setelah tahun di atas 2020, 2022 tadi ya? Gunung Padang? Ya, Oh enggak, Gunung Padang kita teliti tahun 2011. oh 11, oh ya 11 mulai. Ya, ya itu waktu 2010-an tuh kita ada studi di Cimandiri itu. Sejak itu kita mulai apa namanya ketemu Gunung Padang lah, tertarik ini kayaknya menarik ini gitu. Kita teliti 2011. Ya, silahkan yang ada pertanyaan. Berita pertanyaan yang tadi mau dibacain di sesi pertama, mungkin dijawab Ya, dulu. yang sesi pertama tadi yang Lanjut sesi 2. lempeng semangko ya. Oh, sudah itu. Mekanisme sebentar si atasnya lagi. Sebentar. Oh, ini. Peradaban pseudoscience tadi, apakah ada peradaban teknologi di masa lalu? Pertanyaannya, apakah secara alam atau geologi kebumian kita pada zaman masa lampau itu sudah memungkinkan ada peradaban manusia yang berteknologi, bukan sekedar peradaban manusia purba? Apakah peradaban tersebut musnah dalam sejarah juga karena megatrust, tsunami, banjir, atau bencana besar lainnya? Itu pertanyaannya, Kang. Jadi apakah sudah ada manusia berteknologi? Iya benar, iya tentu tidak ada apa namanya tidak ada alasan kenapa tidak ada teknologi pada masa lalu ya. Malah kenyataannya dari tinggalan yang ada sekarang, entah baik itu piramid-piramid, kemudian banyak sekali megalitik yang besar, itu kan yang dibuatnya tidak mungkin pakai alat primitif lah begitu ya. Lihat aja di internet. Saya kan juga ke piramid Giza ya, kita lihat bagaimana apa namanya potongan batunya, malah saya tuh sampai ke kori dari granit itu yang dipakai untuk bangun piramid yang di dalamnya itu. Dan di korinya itu kita lihat betul bekas dari apa namanya pemotongan batunya itu nggak pakai pahat, enggak, itu kayaknya pakai rantai yang pakai diamond bead gitu ya, atau pakai laser barangkali, karena ini halus sekali ya dan tajam sekali. Presisi sekali, jadi itu teknologi yang luar biasa itu ya, nggak Itu bisa. berapa ribu tahun? Iya, tergantung kalau kata sejarah kan 3000 sebelum Masehi kan, Old Kingdom kan, tapi kan banyak juga yang nggak percaya, saya aja nggak percaya ya, karena waktu Old Kingdom tuh peradabannya udah ya pakai peradaban apa namanya perungu ya, itu bukan perungu itu jauh lebih jadi bisa lebih tua. Ada banyak sekali lah indikasinya begitu ya. Atau misalnya kita bicara masalah batu Baalbek aja, Baalbek yang besar itu, yang 1000 ton itu, yang di apa namanya, yang dipangkas dengan sangat halus, besar sekali. Pakai apa pangkasnya gitu. Jadi tanda adanya teknologi di masa lalu itu amat sangat banyak ya. Gitu ya. Dan itu juga diceritakan oleh kitab-kitab suci juga kan, tentang kaum Samun, kaum Ad gitu ya, kan itu luar biasa, dia bisa membuat bukit-bukit, gunung-gunung menjadi rumahnya, berarti kan dia bisa potong batu-batu ya. Dan itu tadi yang kita ceritakan bahwa
umur manusia sebelum Nuh atau bahkan setelahnya juga masih ratusan tahun ya, sebelumnya ribuan tahun. Berarti kan untuk bisa pinternya kan jauh lebih dari kita, umurnya kan lebih panjang ya gitu. Iya, 1000 tahun ya. Iya. Ribuan tahun manusianya. Kalau saya pribadi ini bukan saya ya, tapi saya sendiri sih yakin bahwa waktu zaman Nabi Nuh itu bukan zaman primitif, itu zaman yang sudah amat sangat canggih itu. Canggih. Dan biasanya kan orang modern, Mbak, yang benar-benar durhaka. Bukan orang primitif, orang modern biasanya kayak kita ini. Yang sampai Tuhan tuh marah banget, ya udah hancurin aja lah udah. Mulai lagi Nanti dengan kalau baru. udah sampai Tuhan marah lagi, kita habis lagi. Nah itu dia. Dan ini cuma cerita lain aja, bahwa kalau kita bilang prasasti di batu tulis itu kan kakinya besar sekali kan raja. Itu kan berarti emang orangnya gede sekali itu pasti. Mungkin, atau bisa juga ada yang gede, ada yang kayak kita, ada yang kecil juga ada gitu ya. Yang kayak di Saya manusia lihat di Florensis itu, Homo perahu Florensis. Viking itu besar sekali, yang puluhan meter ke atasnya. Jadi ya gitulah. Dan itu kayak sampan biasa begini, bukan kayak kapal pesiar gitu. Oke, ini ada pertanyaan, Kang. Saya kurang familiar, tapi ini sejauh mana EHRA dapat dijadikan indikator adanya ruang bawah tanah, rongga, atau kamar tersembunyi yang berkaitan dengan aktivitas tektonik dan bencana megatrust. Dan yang kedua, bagaimana data EHRA dapat diobservasi di situs seperti Gunung Padang dan dikorelasikan dengan bukti geologi dan seismik dari peristiwa megatrust di wilayah tersebut. Mungkin sedikit disinggung EHRA itu apa ya? Apa ya? EHRA itu extra high resistivity ya. Bisa jadi Anomaly ya, resistivity. Kalau EHRA itu maksudnya anomaly resistivity yang apa namanya, resistivitasnya itu puluhan ribu ohm-meter. Kalau seperti batuan granit, andesit itu kan ininya resistivitasnya sekitar ribuan ohm-meter biasanya, ribuan ohm-meter. Kalau kayak apa, lapisan sedimen itu hanya puluhan, ratusan meter, ratusan ohm-meter gitu ya, rendah. Jadi kalau EHRA itu sudah puluhan ribu ohm-meter, amat sangat resisitivitas, jadi tidak bisa mengantarkan listrik ya. Nah biasanya yang namanya space, ruang hampa udara itu kan amat sangat resistif ya, tidak konduktif. Itu makanya ada zona anomali itu. Jadi itu sih indikator. Bisa ya pada dasarnya. Tapi kan di Gunung Padang tidak hanya itu, kita sudah konfirmasi juga dengan seismic tomography yang mengindikasikan sebaliknya, low velocity seismic. Jadi kecepatan seismik di udara kan sekitar 200 meter per second. Jadi dua anomali itu saling menguatkan bahwa itu memang chamber. Dan juga ada bor juga Mas Andang kan, di bor kemudian air. Jadi ada banyak indikasi, tidak hanya satu ya. Kalau hanya satu kan mesti dicek lagi dengan metode lain gitu kan ya. Ya, kalau ingin lebih yakinnya ya di bor langsung ke chamber itu, turunkan kamera barangkali ya, atau digali langsung ke situ, ke chamber. Maunya kita sih begitu. Ya. Sebentar. Nah, ini apakah Gunung Padang ini sebagai wakil dari tim konservasi ya? Apakah nantinya akan digali dan direkonstruksi seperti aslinya di Gunung Padang? Atau menjadi target atau mimpi kapan kira-kira terrealisasi? Ada nggak? Iya, waktu meeting di Kemenbud, Pak Fadlizon bilangnya begitu, mau direstorasi katanya. Ya mudah-mudahan aja. Oh, tapi Beliau itu yang terakhir gitu. Ya. Kemarin kan Menteri. 11 Februari ya. Pak Menmud yang bilang, Pak Fadli yang bilang begitu. Bahwa Gunung Padang rencananya akan dipugar. Iya. Oke. 11 Februari. BMKG pernah menyampaikan megatrust Selat Sunda gelombang tsunami-nya sampai di Teluk Jakarta. Boleh dijelaskan bagaimana itu mekanismenya? Ya, kita juga pernah membuat simulasi, bukan saya sih, Mas Segar malah, Mas Segar Prasetya. Dengan magnitudo 9 di Selat Sunda itu, tsunami-nya memang sampai ke Jakarta. Sampai di Jakarta itu gelombang tsunami-nya bisa setinggi 3 meteran, lumayan itu, besar.
Sampai ke Oh, Jakarta lama, tapi setelah 3 jam baru sampai ke Jakarta itu tsunami-nya. Jadi memang benar bisa kalau magnitude-nya sampai 9 megatrustnya. Itu mungkin pertanyaannya. Tapi ini bukan apa namanya ya, BMKG nggak prediksi itu akan terjadi ya, tapi potensi itu ada. potensi ya. Potensi itu Orang ada. selalu mencampur adukkan potensi Antara dengan potensi dengan prediksi ya. Eh, ini ada tentang kalau megatrust itu juga akan terjadi gempa sangat besar di Jakarta selain tsunami tadi, gimana Kang? Bagaimana? Gempanya itu jadi energi gempanya itu juga akan sangat besar di Jakarta kalau Iya, megatrust. iya. Kira-kira sampai berapa kilo dia kalau 9 ya? Iya. Iya, sebetulnya yang kalau gempa itu yang yang paling potensial itu yang paling dekat ya, yaitu sesar yang dibilang sesar Baribis itu yang paling dekat, itu yang guncangannya akan sangat keras. Nah, kalau megatrust itu keras tapi dia lebih ke gelombang panjang ya, jadi mengayun begitu ya. Nah, paling bahayanya itu untuk gedung yang tinggi, itu yang paling kena, karena dia akan beresonansi dengan gedung tinggi. Jadi kalau dengan ada gempa megatrust itu yang paling kena itu gedung-gedung tinggi yang tidak konstruksinya yang kurang kuat, itu yang akan runtuh. Ya, seperti yang pernah terjadi di Meksiko tahun 85. Jadi waktu ada megatrust itu kota Meksiko itu hancur lebur ya, karena gedung-gedung tingginya itu pada runtuh. Ya. Saya hanya menambahkan pertanyaan terkait gedung tinggi. Apakah tadi yang peraturan atau ketentuan tentang gedung tahan gempa itu sudah diterapkan penuh sih, Kang? Mengingat sekarang bangunan apartemen sangat marak ya, dibandingkan dengan itu. Ya, secara peraturan sih yang gedung yang 4 tingkat ke atas itu harus menerapkan teknologi tahan gempa ya. Tapi yang di bawah 4 itu kayaknya nggak begitu diwajibkan gitu ya. Tapi di sini sih sebetulnya yang paling penting adalah pengawasannya itu tadi ya. Dan perlu diingat juga kalau di Jakarta itu kan banyak bangunan lama. Kalau bangunan lama itu kan mengacunya ke peta gempa yang lama. Jadi sudah tidak sesuai dengan peta gempa yang baru. Itu masalahnya. Wah, dan itu di daerah bisnis. Prof. Dani, sebelum penelitian Gunung Padang, tim riset terpadu meneliti detail juga Gunung Lalakon di Bandung dan Gunung Sadaurip di Garut. Hasilnya mirip dengan hipotesa Gunung Padang. Juga Gunung Haruman dan Gunung Kaledong juga sempat di moratorium karena suspek ada piramidnya. Bagaimana status penelitian di gunung-gunung tersebut? Kalau gunung apa tadi itu gunung ada Sadaurip, ada Lalakon, ya. Kalau Lalakon tuh pernah juga ada survei GPR ya, tapi dari GPR sih negatif ya, kelihatannya itu bukit alamiah saja. Nah, kemudian kalau yang Sadaurip itu pernah juga kita melakukan baru geolistik ya, jadi belum ada pemboran, belum ada georadar, belum ada yang lain-lain. Dari hanya hasil geolistik itu juga belum ada kesimpulan ya, terus terangnya begitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan itu ada kaitan dengan man-made structure, dan juga kita belum bisa mengerti juga itu kalau bentukan alamiah ya, itu bentukan alamiahnya apa. Jadi intinya sih belum selesai penelitiannya, belum ada kesimpulan. Jadi itu nggak diteruskan itu penelitian, nggak diteruskan. Saya bertanya pada penyelenggara, Kang Bobi ya, apakah masih boleh lanjut ini lewat 2 menit karena paling tidak ada 2 pertanyaan. Dari Pak Enduro akan bertanya langsung dan kemudian ada satu dari Pak Mianto tentang SDA minyak bumi berasal dari fosil adalah mitos. Sehingga sebenarnya minyak bumi itu abundant seperti air. Bagaimana pendapat Prof. Deni? Ini saya agak kurang jelas pertanyaannya, tapi kalau Kang Dani tahu pertanyaannya, menjawabnya bagaimana? Kalau Minyak bumi berasal dari kan? fosil itu adalah mitos kalau menurut Pak Mianto. Sehingga sebenarnya minyak bumi itu. Nah, bagaimana? Bukan untuk saya itu pertanyaannya tuh. Ada banyak teman-teman yang dari geologi minyak bumi.
Prihadi untuk Prihadi. Saya persilakan Pak Enduro kalau mau bertanya langsung. Ya, selamat sore. Ya. Suara saya sudah terdengar? Ya, kedengaran. Ya, dengaran. Gini Bro, ini mengenai Bisa meltwater didekatkan lagi? Ya. Ya. Suaranya. Ya. Ini mengenai meltwater Puls 1A dan Puls 1B ini kejadian waktu Younger Dryas. Itu kan teorinya kan disebutkan terkait dengan ini ya pencairan es secara mendadak ya. Dan itu terkait dengan siklus bulan COVID. Setiap 41.000 tahun sekali katanya begitu. Ya. Nah, sempat tadi saya mendengar mengenai teori dari Prof yang mengenai tumbukan meteor itu apakah justru itu yang memancing peristiwa meltwater Puls 1A dan 1B pada Younger Dryas sehingga bisa mengakibatkan pergeseran lempeng dan membocorkan lapisan air di bawah mantel ya. Yang itu yang lapisan ini hidros mineral itu apa namanya? Nah itu. Ringudit ya. Ringudit. Nah, apakah itu? Soalnya kalau kita lihat kan nggak ada bukti ya, Pak. Itu kan Ya kejadian begini. Puls Jadi 1A itu kan 3.000 tahun ya, jadi nggak ada sebelum dan setelahnya nggak ada lagi gitu. Kalau Milankovic itu yang kaitannya dengan apa namanya pencairan es itu terjadinya memang sudah berulang-ulang ya sejak ratusan ribu tahun yang lalu begitu ya. Setiap 100 ribuan lah sekali itu ada pergantian antara zaman es ke zaman panas gitu ya. Jadi ada pencairan es itu sudah berulang-ulang. Jadi tanpa ada tumbukan meteor pun ya itu akan selalu terjadi begitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa orang ada skeptis kalau misalnya ada pemusnahan massal, ada bencana besar di akhir zaman es yang terakhir itu memang betul-betul satu bencana besar gitu ya. Itu ada yang meragukan, itu kayaknya bukan bencana besar karena sebelumnya kan sudah ada pernah berkali-kali gitu ya. Nah, makanya itu masuk lagi ada satu hipotesis kelihatannya bukan hanya peristiwa siklus antara zaman es dan zaman panas aja, tapi ada peristiwa besar lain di situ. Nah, itu ada kemungkinan terkait tumbukan meteor itu tadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ya dalam grafik itu ada pencairan es, si esnya tuh naik, memang cukup tiba-tiba 11.600 smooth gitu ya. Orang itu pun berdebat, itu naiknya sampai puluhan meter tuh dalam sehari, apa dalam berbulan-bulan, apa dalam tahunan, puluhan tahun gitu ya, tapi cepat gitu ya, cepat naiknya gitu ya. Puluhan tahun meter itu. Tapi kalau banjir Nabi Nuh kan bukan puluhan meter ya, ribu meter. Makanya yang hipotesis yang saya nggak ini tuh di awalnya itu ada satu spike besar karena tumbuhan meteor itu ada si air laut itu naik bisa sampai ratusan meter. Tapi dia nanti akan jatuh lagi, kembali lagi ke ya tidak normal juga karena kan si esnya mencair ya, tapi tidak setinggi itu. Jadi intinya kalau yang terekam dalam data geologi itu yang karena pencairan es. Tapi kalau yang hanya tiba-tibanya itu karena tumbukan meteor, itu kan waktunya hanya beberapa puluh hari sampai 1 bulan, dan paling lama juga nggak sampai setahun gitu ya. Itu tidak terekam dalam sejarah geologi. Kayaknya banyak orang nggak percaya ada banjir Nabi Nuh itu karena itu sangat cepat. Kan dalam kitab juga disebutkan itu naik tiba-tiba, tapi dalam berapa hari? 100 hari itu turun lagi. Normal lagi gitu ya. Mungkin demikian. Ya. Terima kasih Prof. Ya, Kang Bobi, ini minta izin satu pertanyaan lagi ya dari Pak DA Utama. Ya, terima kasih Bu Brigita. Pertanyaan singkat Prof Dani. Dengan paparan Prof Dani tadi, apakah confirm usia dari situs Gunung Padang itu lebih tua dari piramid di Mesir? Iya Pak, kelihatannya begitu kalau menurut dari data karbonetik kita. Wajahnya apa profil Zoom. Meskipun ada pihak lain juga menyangkal dengan argumennya dari BRIN sendiri ya Prof? Siapa? Kan argumen harus ada data kan? Gimana cara? Setahu saya kan yang menyangkal itu bahwa kalau dia kan hanya mendating unit 1, ya kan? Unit 1 dia dating umurnya tuh sekitar 500-an sebelum Masehi. Kalau saya kan 1000 tahun sebelum Masehi. Ya beda-beda dikit lah. Tapi dia tidak mendating yang unit 2, unit 3-nya.
Jadi nggak ada perbedaan, orang nggak ada yang dating cuma saya aja kan, sama teman-teman. Ya. Kalau mau nyangkal ya dating juga dong. Yang unit 2, unit 3 baru disangkal. Oh ini beda gitu ya. Ya ini baru kita yang mendating, yang lainnya belum. Begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya. Ini pertanyaan penutup aja soal kebudayaan yang luar biasa apa yang mampu bertahan ribuan tahun di Gunung Padang. Tepat nggak pertanyaannya pada Kang Dani? Peradaban Yang yang Gunung bertahan Padang di Padang. bisa bertahan ribuan Iya, tahun itu ya tidak bertahan juga ya, karena kan yang peradaban pertama yang membuat unit 3 itu di zaman es, sekitar 16 ribuan mungkin bisa juga menerus sampai ke akhir zaman es gitu ya. Tapi terus ditinggalkan itu, jadi tidak connect. Nah kemudian setelah zaman es berakhir, di zaman panas, sekitar 10 ribuan, itu baru ada orang lagi yang datang ke Gunung Padang. Dia mengubur sebagian dari unit 3-nya itu, kemudian dia membuat unit 2. Jadi ini peradaban yang beda lagi gitu ya. Nah kemudian setelah itu menghilang lagi, ditinggalkan lagi. Nah, baru sekitar 4.000 tahunan, 4.000 3.000 tahunan, datang lagi Gunung Padang, membuat yang unit 1-nya itu. Jadi ada 3 peradaban paling enggak, bukan 1. ya. Jadi itu pergerakan dari masa hidup dari setiap peradaban yang ada di Gunung Padang ya, Kang. Ada T1, T2, T3. Iya, iya. Peradaban Menarik 1, sekali 2, kalau 3. ingin mengetahui sejarah manusia dan sejarah bencana di muka bumi, terutama bisa lihat tadi site-site yang sudah ditampilkan. Nanti bahan ini akan di-share di grup. Ya. Baik, terima kasih Kang Dani atas semua Terima kasih ya sharingnya. teman-teman. Saya tahu itu sharingnya Kang Dani itu hanya satu ujung kuku yang tadi kita dengarkan. Itu aja udah kita takjub. Harus sambil ngopi kalau pengen komplit mah ya. Setuju. Bisa seminggu ngopi. Iya. Setuju sambil ngopi. Iya. Kang Seharian Dani gitu ya, semangat sambil kan ngopi, ya, ya. nggak Nanti jadi kalau saya ke dan Bandung, haus saya kabar-kabar makan. ngajak Kang Ya. Bobi dan yang Sehat lain. selalu. Sehat selalu semuanya. Baik, saya serahkan waktu kepada Kang Bobi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dan Mbak saya mohon Brita. maaf ya kalau dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Keren, Iya. keren. Oke, terima kasih banyak Mbak Brita, Kang Dani, dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan acara Sosok ITB 80. Ini luar biasa partisipannya sampai Sampai merubah 100 tadi. ya 100 lebih, yang di atas 100 nunggu kalau ada yang keluar nih baru masuk. Jadi alhamdulillah hari ini banyak penggemar dari acara Sosok ITB 80. Mudah-mudahan pada episode berikutnya, episode yang ke-19, nanti kita akan coba undang sosok ITB 80 yang juga punya prestasi luar biasa untuk bisa kita dengar pengalaman dan pengetahuannya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.